child. Well, every night, never die. My father told me. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Kita lanjutkan kembali. Sekarang kita mendengarkan surveinya dari Cak Lontong mengenai hal ini, ijazah yang instan ini. Ya. Gimana? Saya survei 100 sarjana, saya tanya tentang ijazah yang dimiliki. 70 sarjana punya ijazah asli. 70 Sarjana punya ijazah asli. asli. 28 sarjana punya ijazah palsu. Ijazah palsu. Yang 2 sarjana tidak punya ijazah. Kenapa dia sarjana? Tapi sarjana ini nggak punya ijazah. Enggak. Yang 1 Edi sarjana, yang 2 sarjana putra. Namanya itu nama, sarjananya nama. Terus lanjut. Jadi 70 sarjana yang dengan ijazah asli tadi ternyata setelah saya survei lagi 5 itu ijazahnya asli tapi palsu. Asli palsu prosesnya seperti apa itu? Jadi begini, kalau kampus ada kampus yang mengeluarkan ijazah, tapi cara mendapatkan ijazahnya nggak bener. Itu ijazahnya asli, tapi sebenarnya itu palsu. Palsu. Ada oknum-oknum juga, ini hanya membeli. Kalau yang 65 ijazahnya asli, tapi asli. Ih, aneh itu. Ini yang aneh. Saya heran. Aneh loh. Pak Jarwo bisa ngerti nggak ini? Ijazahnya tuh asli, Tapi asli. tapi ternyata asli dia itu. Begitu. Iya. Kan? Saya aja heran yang survei. Iya. Asli tapi asli. Iya. Terus saya tanya lagi, Bener. 100 orang. Setuju nggak dengan jual beli ijazah? 100 yang menjawab setuju semuanya. Kok jual? Saya tanya di tempat penjual dan pembeli jasa itu. Lu itu homogen namanya. Loh, tapi orangnya 100 loh. Iya, tapi Bukan orang homogen yang sama. orang-orang yang memang memerlukan dan sedang memproses namanya. Oh, akhirnya saya cari orang lain yang tidak di tempat jual Lingkungan beli itu, jasa. iya. 100 orang lain saya tanya, setuju nggak dengan jual beli jasa? Setuju. Kok setuju juga? Nah, ini keluarga dari orang tadi yang jual. Sama juga. Sama juga. Saya mau tanya sama Pak Jarwo nih. Pak Jarwo, jadi sekarang itu ada fenomena di mana orang kuliah di tempat di mana bro, Bob tutup poli. Om Bob ternyata nih. Ini ada universitasnya itu justru sekarang anak-anak sekolah di tempat yang sebenarnya tadinya legal tetapi sekarang lagi bermasalah. Lagi diurus oleh Koperboy. Kopertis sama Pak. Kopertis. Ya, David dulu kan tuh Pak, Koperboy. David Kopertis. Iya. Gimana menurut Pak Jarwo? Kacamata dari mana nyolong? Iya nih gimana sih? Kacamata boleh nyolong? Beli dong. Beli dia. Nyolong meng, kudanya pas tidur diambil. Kacamata kuda dong. Kan nggak boleh tadi jual beli. Ih, asli. Asli. Mereknya ramen. Level berapa Pak Nggak Jarwo? tahu nih level berapa? Jarwo, boleh tahu tujuannya apa? Hanya memikat dirimu aja. Emang pas Pak Jarwo pakai kacamata hitam tuh rasanya apa? Nggak ada rasanya, kita ngelihatnya malah kayak capung kecap. Apa? Jadi begini Pak Denny. Iya. Ijazah itu adalah manifestasi dari nilai pribadi, bukan nilai yang terbeli Pak Denny. Dalam kan? Dia dalam. Sumur. Kok sumur? Ya kan dalam. Oh, panas. Iya. Panas dalam dong. Ban berarti ban. Ban. Ban dalam. Celana dong. Diam. Mas, saya mau ngasih tahu, kan ada juga yang cubles. Yang tubles ada. Iya, tapi Saya mau ngasih ada. tahu itu, minta lontong nggak takut ada. salah beli. Anda komentar pasti bahas tentang ban segala macam nanti. Ini fokus tentang perguruan tinggi Ijazah, ilegal. ya betul. Bapak yang mulai. Anda yang mengakhiri. Nah, kita harus melihat juga Pak Denny, bagaimana nasib dari para mahasiswa yang ada di perguruan tinggi ilegal tersebut. Kita melihat bahwa mahasiswa itu adalah korban Pak Denny. Bencana alam. Bukan. Dari sebuah institusi pendidikan. Iya. Betul tidak? Jangan bercanda.
Ini masalah masa depan mereka. Iya betul. Ini kita bicarakan masalah pendidikan. Tolong lebih serius. Pak. This is seriously. Nah, hal yang sangat serius. Betul. Kan bisa dijahit. Hanya saja Pak Denny, Iya. untuk memperoleh ijazah itu tetap harus melalui mekanisme yang benar. Iya. Saya Ya. setuju itu. Seperti yang diterapkan oleh universitas yang legal. Nah, tesnya juga harus banyak. Tidak harus singkat tesnya, harus banyak. Bukan sekedar tes seperti tes MIK, tes 1, 2, 3. Nah, kemudian yang bertanggung jawab siapa di sini? Jadi perlu juga yang namanya intervensi dari negara di sini, Pak Denny. Bagaimana nasib para mahasiswa yang ada di universitas ilegal itu bisa diselamatkan? Apakah akibatnya tidak seperti PSSI, lembaga turut tidak, campur? Alfonso. Maaf, interupsi Pulgoso. Dia bukan Pulgoso, dia Pul PPD. Jadi saya mau nanya nih ke Pak Jarwo, Ya. kalau misalnya ternyata ada orang yang merasa sudah kuliah dengan benar, dapat ijazah, tapi ternyata kampusnya itu ilegal. Betul. Apakah ijazahnya mendingan divalidin aja atau nggak bisa ditolak? Ya jelas, seperti misalnya ada pernyataan dari Menteri Keuangan. bukan, nggak ada urusannya Menteri Keuangan di situ. Kalau kan harus pakai uang. Iya, Kalau Iya, kuliah. bayar pakai uang. Ngapain Menteri Keuangan ngurusin ijazah? Pak, boleh tolong fokus Menteri jawab aja. Pendidikan dan Kebudayaan atau misalnya Menpan, Pendayagunaan Aparatur Negara Pak Denny, bahwa lulusan dari ijazah perguruan tinggi ilegal itu tidak akan bisa diterima di Sisinya. menjadi pegawai negeri sipil Pak Denny. Dan menurut Nah, Pak Jarwo itu akibatnya- wajar nggak? Apanya? Maksudnya boleh nggak tindakan seperti itu? Ya boleh aja karena memang Si Udin. enggak sih apa namanya? Menteri Pendidikan. Ijazahnya itu memang tidak terdaftar di Kopertis Pak Denny. Iya. Akhirnya seperti itu. Nah, bagaimana supaya mereka bisa diselamatkan? Betul. Kasih pelampung. Izin-izin dari izinnya perlu Dari Kopertis. di Kopertis perlu dilakukan. Bapak saya boleh interupsi, Ada Pak? komunikasi antara Kopertis dengan perguruan tinggi tersebut. Ini Bukannya mahasiswa. komunikasi, tapi memang Kopertis harus mengawasi setiap perguruan tinggi swasta yang ada di Indonesia. Itu seharusnya berkala, bukan hanya kalau misalnya hanya berapa Beri Yusuf, tahun Pak. sekali ya. Bukan ini berkala. Berkalanya tuh maksudnya ada waktu-waktunya. Jangka. Ya, jangka waktunya. Pak, sebenarnya tugas Kopertis itu apa sih? Kalau sama Dikti apa itu Pak tuh? Pendidikan tinggi. Ah iya. Ya itu salah satunya Kopertis itu ada di Dikti, di pendidikan tinggi kan. Ah. Jadi memang di bawahnya kan mereka juga melaporkan Kopertis itu. Kepada Kementerian. Koordinasi perguruan tinggi swasta. Kopertis itu. Saya akan melanjutkan jawabannya dari pertanyaan Cipan tadi. Mm-mm. Jadi begini Pak Denny, bahwa mahasiswa itu menuntut pendidikan tinggi itu adalah untuk memperbaiki kualitas bangsa kita ke depan. Iya. Iya kan? Nah, tapi kalau ijazahnya itu aslinya ilegal, Iya. itu membuat Ibu Pertiwi bersedih Pak Denny. Kenapa? Kuliah Ibu Pertiwi. Kulihat. Kulihat bukan kuliah. Biar lucu dengerin dulu. Oh, iya. Siapa tahu lucu. Kuliah Ibu Pertiwi. Gak usah dilanjutin, lucunya udah di sini. Oh, ya. Oh, kan bener. Kenapa tadi Cipan? Tapi kalau saya punya pandangan yang agak berbeda, Pak. Kita sebagai masyarakat juga harus jeli. Berarti lain lantai nih Ibu nih. Kenapa lain lantai? Pandangannya berbeda. Pandangannya berbeda, betul. Jangan-jangan salah orang tua yang mendidik anak dengan doktrin yang penting kamu kuliah punya ijazah, udah sana cari kerja. Akhirnya mindset si anak, ya udah pokoknya gue kuliah cari yang gampang masuk, gampang keluar, punya ijazah, titik. Karena memang si orang tua melihat kondisi yang lebih luas lagi, yaitu memang seperti itu keadaan di negara tersebut. Tapi ternyata Pak tadi saya ngobrol-ngobrol sama penonton profesional di sini Pak. Surprisingly ternyata banyak dari mereka yang memiliki ijazah D3. Oh, D3. Betul. Oh. Di sini Pak, ini mereka ada tronton Pak. Hah? Trio penonton. Oh. Ini dari orang tua yang sama. Ya. Anak nomor 2, nomor 3, nomor 4. Betul? Oh. Yang nomor 2 ijazahnya D1. D1. Yang nomor
3 ijazahnya D3. Kemudian yang nomor paling bontot, kenapa tidak melanjutkan kuliah? Karena melihat kakak-kakaknya punya ijazah, tidak ada jaminan kerja juga yang enak dan gajinya bagus, akhirnya memutuskan tidak untuk kuliah. Berarti ijazah itu kan bukan sebuah jaminan. Memang, karena emang Makanya ijazah... ini hasilnya mereka, maka mereka duduk di sini hasil D3 itu. Bukan loh, mereka Tahu kuliah nggak dengan D3 artinya? apa? Buat mereka ini, duduk, dengar, ketawa. Tapi kan ini berarti menunjukkan kalau sebuah ijazah itu tidak sebuah jaminan. Nah, bahkan mereka membuat pengakuan dengan ijazah kerja di kantor sama mereka sekarang menjadi penonton profesional, gajinya lebih besar menjadi penonton profesional. Oh yeah. Intinya gini sih Pak, saya cuma pengen ngomong seperti Saya ini. harap ini para teman-teman penonton profesional itu untuk dilengkapi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga mempunyai yang namanya nanti ada uang pensiun. Bapak, saya cuma pengen ngomong seperti ini Pak. Bapak tahu kenapa hidung saya pesek? Hah? Kenapa sih? Karena itu adalah filosofi hidup saya. Oh, dari peseknya itu. Dari hidung pesek ini saya mendapatkan sebuah filosofi. Wih, luar biasa. Filosofi apa? Hiduplah dengan penuh seksama. Seksama itu artinya cermat dan teliti. Iya. Jadi apapun yang akan kita lakukan, kita jangan pikir hasil akhir, ini ternyata kampusnya ini loh menjanjikan gampang masuk, uangnya murah, terus kita cepat lulus, kita punya ijazah. Akhirnya kualitas itu nggak bisa didapatkan. Kalau begitu kita akan kembali setelah yang satu ini. Mengatasi masalah tanpa